Iya, saya berproses jadi dukun pandita itu 2010 dan ah, awal 2011 saya menjadi dukun pandita yang di desa Tosari, desa ini. Ah, Berprosesnya itu melalui upacara mulunan. Jadi upacaranya, prosesnya itu proses menjadi dukun pandita, upacaranya awal itu adalah upacara mulunan. Mulunan itu adalah sebuah upacara awal atau upacara pertama yang dilakukan oleh seseorang yang akan meningkatkan itu spiritualnya untuk menjadi dukun pandita. Dan kemudian kalau setelah upacara mulunan itu sudah bisa dikatakan lulus, itu bisa melanjutkan dengan upacara selanjutnya atau ada upacara resi dan manten dan lain sebagainya. Disitulah baru bisa dianggap dan disahkan menjadi dukun pandita. Ya, peran dukun pandita yang di Tengger ini adalah melakukan sebuah upacara yaitu upacara individu dan upacara yang dilakukan oleh masyarakat suku Tengger. Itu upacara individu itu mulai dari bayi masih dalam kandungan sampai bayi lahir dan kemudian sampai orang meninggal lagi. Terus kalau yang dilaksanakan oleh bersama-sama itu adalah upacara-upacara seperti upacara Yatnya Kasada, upacara pujan, upacara barian, upacara unan-unan dan lain-lainnya. Kalau upacara barian itu dilaksanakan di sanggar punden desa masing-masing. Jadi setiap desa itu ada namanya tempat yang disucikan, yang disakralkan, itu dinamakan sanggar punden. Ada yang menamakan dangyang, di situ ada yang menamakan punden, ada yang menamakan sanggar, dan disitulah tempat yang namanya upacara barian. Ya, orang Tengger itu Bromo itu sebagai tempat yang utama, artinya masyarakat adat dan orang spiritual, bahkan secara keseluruhan masyarakat suku Tengger ini mempercayai bahwasanya Bromo itu adalah tempat yang suci untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, di Tuhan yang yang diagungkan itu atau yang dipercayai itu, disitulah pentingnya bro. Ya, yang jelas ada perubahan karena dulu dan sekarang ini sudah bisa dikatakan berbeda. Kalau dulu itu masih belum bisa dilalui oleh kendaraan, jadi alam itu masih utuh, masih asri, bahkan masih itu tidak dikatakan tidak rusak. Tapi sekarang dengan adanya pariwisata, banyak kendaraan yang lalu-lalang keluar masuk Bromo, itu yang jelas itu alam ini perlu di perlu ditata kembali supaya alam tidak rusak.
kawasan Bromo. Yang jelas itu dua sisi itu pasti ada. Baiknya itu dari segi ekonomi itu bisa menambah pemasukan bagi masyarakat secara umum. Bahkan orang di luar Tengger pun itu banyak yang menikmati hasil dari Bromo tersebut. Itu sisi baiknya. Nah, terus sisi kurang baiknya ini yang jelas itu karena dengan banyaknya orang kadang itu tidak bisa atau kurang menjaga alam tersebut. Jadi alam ini yang jelas butuh, sebenarnya alam ini bisa digambarkan seperti fisik manusia, perlu perawatan juga. Jadi seperti itulah. Jadi sisi baiknya, sisi kurang baiknya itu pasti ada. Ya, setiap ada kegiatan yang kaitannya kegiatan itu di Bromo atau di Tengger, ini pasti koordinasi dengan dukun pandita. Ini selalu koordinasi. Bahkan saudara-saudara TNBTS juga gitu. Setiap ada kegiatan, baik kegiatan itu yang dianggap sangat urgent atau tidak, itu pasti koordinasi dan selalu koordinasi. Untuk koordinasi yang dilakukan itu dari adat dulu apa TNBTS terlebih dahulu? Dari adat dulu. Berarti rapat itu dilakukan berkali-kali? Iya, jadi adat dulu, kemudian kalau adat itu sudah diiyakan atau sudah oke, baru dilanjutkan. Iya, yang jelas juga di saat-saat yang itu bisa dikatakan saat-saat tertentu itu ada itu yang namanya pelanggaran itu masih ada aja. Jadi entah itu disengaja atau tidak itu, tetapi di sini kami selaku sesepuh adat yang ada di Tengger ini tetap ada itu yang namanya sanksi adat itu ada bagi orang yang melanggar. Jadi sanksi adat itu sesuai pelanggarannya atau sesuai kesalahan-kesalahannya. Jadi itu semua sudah tertulis dan itu tulisan itu sudah ada yang disimpan TNBTS, ada yang sudah dipegang pengelola tempat atau Bromo atau di Pura itu, dan juga di Parungan. Contohnya mungkin seperti apa? Kalau seandainya itu menaiki tempat yang disakralkan itu ada sanksi itu. Ada sanksi, jadi sanksi ritual dan sanksi fisik juga itu ada. Jadi tergantung kesalahan-kesalahannya. Termasuk di Bromo ini juga menerbangkan drone itu juga tidak boleh. Menerbangkan drone itu. Jadi itu kalau seandainya toh itu ada, entah itu disengaja atau dengan ketidaktahuan, itu ada sanksinya juga. Kemudian belum pernah masih ada. Ya, kalau seandainya ada hal-hal yang sangat urgent dan tidak sesuai dengan tatanan adat tersebut, itu ya tetap
kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Karena di Bromo ini yang jelas kalau secara fisik ini kami mempercayainya kepada TNBTS, tetapi kalau non fisik artinya yang rohnya, ritualnya ini adalah kami yang pertama, yaitu memelihara, melindungi dan juga melestarikan. Yang paling penting ini adalah sesuai dengan yang sudah ada, tatanan-tatanan, termasuk ada hukum adat itu supaya diketahui oleh semua pengunjung dan nantinya biar bisa saling menjaga. Jadi saling menjaga di mana tempat yang tidak boleh dan di mana yang diperbolehkan. Itu. Ya, harapan kami, mari kita jaga bersama tempat tersebut, keindahan alam tersebut. Keindahan alam itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Maka dari itu mari kita jaga bersama, mari kita lestarikan tatanan-tatanan yang ada yang baik sesuai dengan Bromo. Sampun. Iya.